Kalau saya menegakkan kebenaran karena Allah, terus saya mati dibunuh orang, syahid saya, Pak. Masuk surga. Iya. Yang mati dibunuh itu syahid. Lihat penyebabnya. Iya. Ada syaratnya juga. Kalau saya betul-betul hanya karena Allah, menegakkan kebenaran hanya karena Allah, tidak mencari nilai dari manusia, bukan karena kendel-kendelan sok. Tidak. Ya, kalau Ketika saya menerangkan tentang agama Kristen, karena saya nun sewu, saya bawakan Alkitab. Bidang saya Kristologi, perbandingan agama Islam Kristen. Ketika saya menerangkan bahwa agama Kristen ini ada orang Kristen marah, misalkan saya dicegat, saya dibunuh, mati itu roh berpisah dengan jasad. Tapi kata Allah, tidak mati. Bal ahya'um, bahkan mereka itu hidup di sisi Allah, kami tidak tahu. Mati itu kan berpisah roh dengan jasad. Tapi janji Allah, orang yang mati karena menegakkan agama Allah itu tidak mati, hidup di sisi Allah. Nah, itu nanti. Ya, ayat-ayat ini sudah banyak saya sampaikan di mana-mana. Termasuk saya ketika ngajar di Al-Falah, saya pembina mu'alaf di Al-Falah. Ya, termasuk di Cenggu, saya pembina mu'alaf juga. Ya, makanya saya kalau ngajar, termasuk di Rungkut ini paling banyak saya ngajar, Pak. Al-Maghfirah, Rungkut Asri Barat. Asobirin, yang di depan dengan gereja itu Rungkut Mapan. Purimas, dekat UPN itu. Kedung Asem, Rungkut Asri Timur, Al-Mutakin. Jadi saya ini sobo rungkut. Dan banyak dari sekian masjid yang saya datangi itu materi saya perbandingan agama. Dengan harapan supaya kita tahu. Jadi perbandingan agama itu bukan mengolok-olok loh Bapak. Bukan menjelek-jelekkan, bukan. Kita bandingkan. Quran begini, Alkitab begini, Islam begini, Kristen begini. Dengan perbandingan itu silakan buat kesimpulan. Mana dari dua ini yang situ. Ya, itu kalau sudah masuk sana. Jadi orang-orang yang tidak mau Islam itu hanya karena ada rasa dengki, Pak. Dengki apa? Panjang. Pada saatnya nanti insya Allah kita cari. Ini loh sebabnya mereka kok tidak senang dengan Islam itu ada rasa dengki apa? Nah, inilah dua ayat. Yang Allah katakan agama di sisi Allah hanyalah Islam. Satu-satunya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Ya. Yang tidak Islam atau selain Islam ditegaskan. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat mereka termasuk orang yang rugi. Maka alhamdulillah sampai pagi ini kita beragama Islam. Ingat pesan Allah tadi Ali Imran 102, dan jangan kamu mati kecuali tetap dalam keadaan beragama Islam. Kenapa Allah tidak pesan jangan kamu mati kecuali Kristen? Allah Maha tahu. Yang menurunkan pedoman hidup itu Allah. Allah Maha tahu. Selain Islam itu ya apa? Sehingga jelas wala tamutuna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali tetap dalam keadaan agama Islam. Itu pun kalau diperdalam Islam yang bagaimana? Oh, kan begitu tuh. Islam bagaimana? Islam yang kafa. Udhulu fisilmi kafa. Masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhan. Saya mengartikan ayat itu, jadilah kamu orang Islam yang berkualitas. Ojo Islam-Islaman tok. Nah, Islam Nusantara, ya, Islam berkemajuan. NU punya semboyan Islam Nusantara, Muhammadiyah Islam berkemajuan. Debat perkara ngono ae sampai kemeng. Wong kafir melaju dengan kencang. Makanya orang Islam harus sadar. Ojo ribut. Hanya karena Islam Nusantara, karena Islam berkemajuan, NU Muhammadiyah gak pati akor. Itu yang harus kita ingat. Kalau kita umat Islam tidak akor, orang kafir jaya sekali nanti, Pak. Ya. Saya sebenarnya ada fotokopi itu. Gereja Timur, Gereja Barat 1000 tahun pecah, tapi sekarang sejak 4 tahun yang lalu sudah bersatu. Itu saya ada fotokopi, saya pakai ngajar, saya terangkan lalu kita bagaimana. Baik, kembali ke ini lagi. Jadi jaminan Allah kepada orang yang bertakwa. Surat 8 ayat 29 tadi ya. In tattaqullaha
yas'alu furqana. Jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah memberikan furqan, memberikan kemampuan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Setelahnya kita tahu mana hak, mana batil, dilanjutkan dengan ayat wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur aduk yang hak dengan yang batil. Jangan kamu sembunyikan yang hak itu. Nek bener katakan bener, nek batil katakan batil. Resiko ya. Ekstrimnya Pak, kalau saya menegakkan kebenaran karena Allah, terus saya mati dibunuh orang, syahid saya Pak. Masuk surga. Iya. Yang mati dibunuh itu syahid. Lihat penyebabnya. Iya. Ada syaratnya juga. Kalau saya betul-betul hanya karena Allah, menegakkan kebenaran hanya karena Allah, tidak mencari nilai dari manusia, bukan karena kendel-kendelan sok. Tidak. Ya kalau tahu apa? Ketika saya menerangkan tentang agama Kristen, karena saya nun sewu, saya bawakan Alkitab. Bidang saya Kristologi, perbandingan agama Islam Kristen. Ketika saya menerangkan bahwa agama Kristen ini ada orang Kristen marah, misalkan saya dicegat, saya dibunuh, mati itu roh berpisah dengan jasad. Tapi kata Allah, tidak mati. Bal ahya'um, bahkan mereka itu hidup di sisi Allah, kami tidak tahu. Mati itu kan berpisah roh dengan jasad. Tapi janji Allah, orang yang mati karena menegakkan agama Allah itu tidak mati, hidup di sisi Allah. Nah, itu nanti. Ya, ayat-ayat ini sudah banyak saya sampaikan di mana-mana. Termasuk saya ketika ngajar di Al-Falah, saya pembina mu'alaf di Al-Falah. Ya, termasuk di Cenggu, saya pembina mu'alaf juga. Ya, makanya saya kalau ngajar, termasuk di Rungkut ini paling banyak saya ngajar Pak. Al-Maghfirah, Rungkut Asri Barat. Asobirin, yang di depan dengan gereja itu Rungkut Mapan. Purimas, dekat UPN itu. Kedung Asem, Rungkut Asri Timur, Al-Mutakin. Jadi saya ini sobo rungkut. Dan banyak dari sekian masjid yang saya datangi itu materi saya perbandingan agama. Dengan harapan supaya kita tahu. Jadi perbandingan agama itu bukan mengolok-olok loh Bapak. Bukan menjelek-jelekkan, bukan. Kita bandingkan. Quran begini, Alkitab begini, Islam begini, Kristen begini. Dengan perbandingan itu silakan buat kesimpulan. Mana dari dua ini yang situ. Itu harus